Al-Fatihah ila Rasulina Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari wa jami' syurah mu'allafatihim wa jami' syurah mu'allafatihim jami' syurah wa masyayikhihi wa talamidadi wa khanahum wa usulihim wa furihim wa bismillahim wa ila jami'il ulama wa lawliya salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyarikil ardi ila maghribiha wa ila awliya hadil baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadal musalla sabiqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudkhilhum jannah wa yad'u alaina wa ala ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wal akhirah wa binniyatil faraj ala ajil muslimin wa binniyat salah al bait ajmain wa ala ma nawahu salafus salih min yadu ala kulli niyyah salihah jami'al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa bilumina wa bilumi salihin fid dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qawlihi wal yaktasir. Wal yaktasir ayil mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghusli atau ala ghuslin au mashin wajibin atau ala ghusli au mashi wajibin. Ala ghusli au mashi wajibin asale au ala ghusli wajibin au mashi wajibin. Kemarin dijelaskan bahwa wudu itu memiliki beberapa kesunatan. Ada taslis, ada madmadah, ada istinsyak dan seterusnya. Itu sunat dilakukan. Kalau tidak dilakukan, yang hukumnya sunnah muakkadah berakibat makruh. Seperti taslis, ini sunnah muakkadah. Kurang dari 3 hukumnya makruh, lebih dari 3 juga hukumnya makruh. Madmadah, istinsyak tidak dilakukan, itu juga makruh karena ini sunnah muakkadah, sebab ada yang mengatakan wajib. Maka ini juga kalau ditinggalkan makruh. Jadi melakukan kemarin yang sudah dijelaskan itu sunnah. Nah, meninggalkannya ada yang makruh, ada yang khilaful aula. Itu hukum asal. Tapi kadang-kadang justru orang itu tidak diperintahkan melakukan kesunatan. Membatasi hanya wajibnya saja. Basuh wajah hanya 1 kali, basuh tangan 1 kali, ngusap kepala seperlunya, telinga enggak usah, kaki cuma 1 kali. Enggak pakai madmadah, istinsyak, taslis, dalku dan yang lain-lain. Itu ditinggalkan semuanya. Nah, meninggalkan kesunatan itu ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Ini akan diterangkan. Kalau kemarin itu hukum aslinya kan dianjurkan melakukan kesunatan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu justru wajib meninggalkan kesunatan. Ada kalanya malah sunnah meninggalkan kesunatan. Jadi sunat meninggalkan sunat. Nah, ini pertama yang wajib dulu. Wal yaktasir ayil mutawaddi'u hatman ay wujuban. Orang yang wudu itu wajib membatasi. Membatasi ala ghusli au mashi wajibin. Asalnya ala ghusli wajibin au mashi wajibin. Wajib membatasi basuhan yang wajib saja, usapan yang wajib saja. Nah, jadi ada kondisi tertentu orang itu harus wajib melakukan yang wajib saja. Enggak boleh melakukan kesunatan. Fala yajuzu taslisun wala ityanu sa'iri sunan. Maka tidak boleh melakukan taslis. Usapan 3 kali, basuhan 3 kali, wala ityanu sa'iri sunan, melakukan sunah-sunah yang lain malah tidak boleh. Siwakan, kumur, istinsyak, dalku, ta'ahud yang sunnah itu itolatul ghurra wa tahjil, itu tinggalkan semua. Nah, kapan itu? Alasan pertama, kondisi pertama, lidhi kiwatin an idrakis sholati kulliha fihi fil waqti. Ketika waktu itu sempit, tidak cukup. Tidak cukup untuk apa? Lidhi kiwatin, karena tidak cukupnya waktu an idrakis sholat, dari mendapati sholat kulluha secara total,
dari takbir sampai salam, fihi di dalam waktu. Ketika waktu sholat mepet, kalau dia wudhu melakukan wajibnya saja, sholat bisa mulai takbir sampai salam masih di dalam waktu. Tidak ada yang keluar dari waktu sholat. Tapi kalau dia melakukan kesunatan, justru malah sholatnya sebagian keluar waktu. Ini nggak boleh melakukan kesunatan orang kayak gini. Jadi wudhunya hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Nggak boleh melakukan kesunatan. Kama sarraha bihil Baghawi wa ghairuhu. Seperti yang ditegaskan oleh Imam Baghawi dan yang lain. Wa tabi'ahu mutaakhirun. Dan diikuti oleh ulama mutaakhirin yang setelahnya Imam Baghawi. Nah, ini fatwa yang pertama dari Imam Baghawi. Walakin afta, sama Imam Baghawi ini yang fatwa. Walakin afta, Imam Baghawi punya fatwa fi fawatis shalah, di dalam permasalahan fawatus shalah, terlewatnya sholat, artinya keluarnya sholat dari waktu. Fatwa isinya apa? Lau akmala sunnataha. Ketika ada orang waktu sholat sudah mepet, dia malah melakukan kesunatan sholat. Kalau tadi kan kita bahas wudhu ya. Nah, Imam Baghawi secara tegas menyatakan tidak boleh melakukan kesunatan wudhu ketika waktu sholat mepet. Tapi di permasalahan lain sama-sama melakukan sunnah. Ketika waktu mepet, kalau sholat melakukan wajib-wajibnya saja cukup. Tapi kalau melakukan kesunatan sholat, baca surat, baca tasbihnya ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, itu malah sebagian keluar dari waktu. Nah, di masalah ini Imam Baghawi punya fatwa, lau akmala sunnataha, jika dia menyempurnakan sunnah-sunnahnya sholat. Maksudnya menyempurnakan bi'ayyatiyaha, nekani sapa wong ha ing sunnataha. Jadi dia melakukan sunnah-sunnahnya sholat. Walau lam yudrik rakaatan. Walaupun tidak mendapati satu rakaat. Akhirnya gara-gara melakukan sunat, sholatnya keluar waktu. Bahkan tidak sampai nututi sak rakaat, sudah keluar waktu. Kalimatnya begitu ya. Lakin afta fi waqti shalah lau akmala gitu. Lau akmala sunnataha bi ayatiyaha. Gitu. Bi ayatiyaha begitu ya. Bi ayatiyaha walau lam yudrik rakaatannya. Nah. Jadi intinya ada dua fatwa dari Imam Baghawi yang secara sekilas sepertinya bertentangan. Ini sama-sama waktu sholat mepet. Waktu sholat mepet. Kalau melakukan wajib-wajib saja cukup. Kalau melakukan sunnah nggak cukup. Dalam masalah wudhu, Imam Baghawi menegaskan tidak boleh melakukan kesunatan wudhu demi mendapatkan sholat seluruhnya di dalam waktu. Jangan sampai keluar. Jadi sunnah wudhu tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena wajib lebih dikedepankan daripada sunnah. Itu di bab wudhu. Tapi di bab sholat, Imam Baghawi punya fatwa yang secara sekilas bertentangan. Kalau ada orang wudhu selesai, sekarang mau sholat. Lah sholat kalau dilakukan wajib-wajibnya saja cukup. Tapi kalau melakukan sunnah-sunnahnya sholat, sunnah-sunnahnya dilakukan, maka tidak cukup. Di sini sunnahnya sholat tetap dilakukan. Kan sama-sama kan berarti kan mestinya kalau fardu harus lebih dikedepankan daripada sunnah, dalam sholat pun mestinya tidak boleh melakukan sunnah. Ini kok malah beliau mengatakan lakukan sunnah. Kok sekilas berbeda. Apakah memang bertentangan fatwa ini? Berbeda, iya, tapi nggak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Tidak kontradiksi. Kenapa? Waqat yufarroku, ada perbedaannya. Bisa jadi perbedaannya itu waqat yufarroku lan kadang-kadang den bedakan. Apa bi'anau gitu. Jadi ada perbedaan antara melakukan sunnahnya wudhu dengan sunnahnya sholat. Apa bedanya ini? Bi'annahu, langsung ini wong, sama yang dalam kono-kono itu. Fawati sholah itu. Dalam urusan sholat tadi. Ishtaghala bil maksud. Beda. Wudhu itu wasilah. Sholat itu maksud. Wudhu wasilah. Jangan sampai
sibuk ngurusi wasilah malah tujuannya nggak tercapai. Gara-gara melakukan sunnahnya wudhu malah al-maksud yaitu sholat itu sebagian keluar dari waktu. Ini kan yang tidak bagus. Beda kalau melakukan sunnahnya sholat. Sholat itu walaupun yang sunnah itu maksud. Jadi sibuk melakukan maksud. Akhirnya sebagian sholat keluar dari waktu. Tidak ada masalah. Beda kalau wudhu. Wudhu sifatnya wasilah. Kalau sholat sifatnya maksud, inti, tujuan utama. Karena itu tidak apa-apa walaupun waktu mepet tetap melakukan sunnah-sunnahnya sholat. Tapi kalau sunnah-sunnahnya wudhu tidak boleh. Itu perbedaannya. Jadi memang dua fatwa ini berbeda tapi tidak bertentangan karena memang dua masalah yang berbeda. Sehingga disamakan fakana kama lau madda fil qiraah. Maka sama seperti ketika dia memanjangkan bacaan. Jadi misalnya waktu maghrib itu sebenarnya masih sisa 10 menit. 10 menit cukup sekali untuk sholat maghrib. Walaupun melakukan sunnah-sunnah sekedarnya itu cukup. Ini tidak malah baca Baqarah. Itu keluar dari waktu akhirnya. Jadi maghrib tinggal 10 menit, suratnya baca Al-Baqarah. Tidak sampai 1 rakaat keluar Isya. Tidak apa-apa itu. Boleh. Kenapa? Karena dia istighol bil maksud sholat itu tujuan. Jadi nggak ada masalah walaupun sebagiannya keluar karena dia ngejar seluruh sholat berada dalam waktu itu tujuan. Melakukan sunnah-sunnahnya sholat itu juga tujuan, sama-sama tujuan, tidak ada masalah. Nah, ini perbedaannya. Nah, kemudian yang kedua itu kondisi pertama. Jadi kadang-kadang orang itu justru wajib meninggalkan sunnah-sunnahnya wudhu. Kapan? Ketika waktu mepet. Sekiranya kalau melakukan sunnahnya wudhu, tidak akan sebagian sholat akan keluar dari waktunya. Yang kedua, sebab kedua orang itu wajib meninggalkan sunnahnya wudhu. Itu tadi yang pertama lidzi kiwaktin atau ke situ au qillati ma'in atau airnya mepet, medit. Jadi airnya minim, airnya sedikit sekali. Ukurannya sedikit, bihaitsu la yakfi ma illa li fardin. Sekiranya hanya cukup untuk melakukan fardunya saja. Kalau wudhu itu dilakukan basuhan dan usapannya 1 kali, cukup sampai basuh kaki. Tapi kalau dibuat basuh 3 kali, untuk wajah tok habis sudah. Atau sampai tangan saja, kaki tidak kebagian. Nah, ini tidak boleh melakukan kesunatan. Jadi ketika airnya medit airnya sangat sedikit cukup untuk melakukan fardu saja. Tidak cukup kalau dibuat melakukan sunnah. Falau kana ma'ahu ma'un. Ketika ada orang memiliki air yang la yakfihi litatimmati tuhrihi insalasa. Yang air tadi tidak cukup untuk menyempurnakan toharohnya, menyempurnakan sesucinya insalasa. Kalau dia melakukan basuhan atau usapan sebanyak 3 kali. Au atas sunana atau ketika dia melakukan kesunatan, termasuk kesunatan kan, misalnya kumur, istinsyak, menghisap air ke hidung, cuci tangan. Kalau dibuat cuci tangan sebelum wudu, kemudian kumur, istinsyak, kaki tidak kebagian. Kalau itu ditinggalkan, kaki cukup. Atau kalau wudunya 1 kali cukup sampai kaki. Tapi kalau 3 kali hanya sampai tangan, kaki tidak kebagian, kepala tidak kebagian. Nah, awih taja atau itu gambaran air itu sedikit. Artinya gambaran air sedikit itu apa? Hanya cukup untuk melakukan yang fardu, tidak cukup untuk melakukan sunnah. Begitu juga atau termasuk gambaran air itu sedikit, awih taja ilal fadil, utawa butuh sapa wong ilal fadili maring punjule banyu. Atau dia perlu terhadap kelebihan air. Kalau dia wudu 1 kali ada sisa air. Kalau wudhu 3 kali, tidak ada sisanya, airnya ngepres. Padahal dia perlu kepada kelebihan air. Sisa air itu diperlukan untuk apa? Li'atoshi muhtaromin. Karena ada makhluk muhtarom, makhluk hidup yang muhtarom, yang terhormat, itu haus, perlu minum. Muhtarom ini tidak harus orang, binatang. Semua makhluk Allah itu muhtarom. Kecuali beberapa, babi tidak muhtarom. Anjing yang galak tidak muhtarom, dan beberapa fawasikul khomes itu tidak muhtarom. Nah,
Jadi ada orang kalau wudhu satu kali ada sisa air. Cukup bisa dibuat minum hewan yang sedang kehausan, makhluk hidup yang sedang kehausan. Kalau wudhu 3 kali habis tidak tersisa airnya. Maka ya apa ketika kondisinya seperti itu? Tadi kan falauka nama'ahu syarat. Jawabnya mana ini? Harumas ti'maluhu. Gunakan fi syai'in minas sunan. Maka haram menggunakan air tadi untuk melakukan kesunatan. Kenapa? Kehormatan nyawa makhluk hidup lebih dikedepankan daripada sekedar kesunatan wudhu. Jadi menjaga kehidupan makhluk itu lebih dikedepankan daripada kesunatan wudhu. Bahkan kalaupun hewan ini perlu minum, kalau dipakai wudhu tidak kebagian air, maka tidak usah wudhu, diganti tayamum. Karena kalau wudhu ada gantinya dengan tayamum. Tapi kalau hewan haus masa suruh nyesep debu, hausnya diganti tayamum itu tidak bisa. Lebih dikedepankan bahkan dari fardu, apalagi ini untuk sunnah. Ikilah wudhu, lek mandi apa? Wa kadza yuqalu fil ghusli. Mandi juga sama. Ketika waktu sholat itu mepet, lakukan wajibnya saja. Ketika airnya mepet, ya juga sama, lakukan wajibnya saja. Ini yang pertama. Kondisi di mana orang justru wajib meninggalkan sunnah. Aslinya kan kemarin makruh meninggalkan sunnah. Atau minimal khilaful aula. Tapi dalam 2 kondisi ini, keadaan ini, dziki waktin atau qillati ma'in, ini justru wajib meninggalkan sunnah. Sekarang beralih. Kadang-kadang orang itu justru sunnah untuk meninggalkan sunnah. Dilakukan tidak apa-apa. Tapi sebaiknya nggak dilakukan. Mestinya kan sunnah itu sebaiknya dilakukan. Ini justru enggak, sebaiknya jangan dilakukan. Dilakukan boleh, tapi sebaiknya jangan. Awanat ban, ini atof kepada tadi kan. Wal yaktasir ayul mutawadi hatman, yang atas tadi hatman. Yang sekarang wanat ban. Ada yang justru sunnah melakukan wajibnya saja. Artinya sunnah meninggalkan sunnah. Kapan ini? Wanat ban alal wajib. Artinya wal yaktasir natban al wajib atau ke atas. Membatasi kepada yang wajib saja dengan cara bitarkis sunan, meninggalkan sunnah. Justru sunat meninggalkan sunnah. Kapan ini? Li idroki jamaatin krono nututi jamaah lam yarju kang orang ngarep-ngarep sapa wong ghira liyane jamaah. Ketika ngejar jamaah yang tidak ada harapan jamaah lain, ini jamaah terakhir sudah. Lek ketinggalan ini tidak nemu jamaah lagi. Jadi ada orang kalau wudhu melakukan wajib-wajibnya saja, masih nututi jamaah, masih mendapati jamaah. Tapi kalau melakukan kesunatan, ketinggalan jamaah, selesai wudhu, imamnya salam. Dan tidak ada harapan jamaah yang lain, terakhir sudah, tidak bakalan nemu jamaah. Maka lebih ngejar jamaah daripada melakukan sunnahnya wudhu. Ini kalau tidak ada harapan jamaah lain. Lek banyak jamaah lain, ketinggalan jamaah yang pertama, tapi nanti banyak bermunculan imamul mutaakhirin. Imamnya wong telat-telat ya. Imamul mutaakhirin. Jadi ada saja nanti yang telat-telat. Jamaah isya awal waktu kelewatan dia, tapi nanti banyak. Apalagi kalau misalnya kayak di Masjid Jame Kota Pasuruan, sampai jam berapa aja sering nemu jamaah, banyak peziarah ya, banyak peziarah. Nah, iya lah di masjid-masjid desa, isya ya dapat ono wongnya itu dilengkap, sing pujian sampai watu-watu itu jamaahnya tidak teko-teko ya. Nah itu. Tapi kalau masjid di perkotaan pinggir jalan itu banyak orang. Jadi kalau masih ada harapan jamaah lain, lakukan sunnahnya wudhu. Loh, ketinggalan jamaah, ada jamaah lain nanti banyak imamul mutaakhirin ya. Itu banyak. Maka lebih mengedepankan apa? Lakukan sunnah-sunnah wudhu. Tapi kalau yang jamaah terakhir sudah tidak ada harapan jamaah lain, tidak nemu lagi nanti jamaah, maka lebih ngejar jamaah. Wudhu melakukan wajibnya saja. Naam. Tapi kalau untuk yang ini dipilah-pilah. Ketika ngejar jamaah, sunnahnya itu sunnahnya wudhu ditinggalkan apa enggak sebaiknya? Dipilah. Naam, ma utawi sunnah kila kang den dawaken apa biwujubihi wajib imma kadalki, seperti meratakan air dengan tangan dalki.
yambaghi taqdimuhu dinginaken ma alaiha ing atase jamaah. Kecuali jadi sunnahnya wudu itu dipilah-pilah. Ada sunnah yang menurut sebagian ulama wajib. Seperti dalku, wajib menurut Imam Malik. Madmadah dan istinsyak, ada yang mengatakan wajib. Lah, sunnah-sunnah yang menurut sebagian ulama itu wajib, kalau nggak dilakukan wudunya nggak sah, itu lebih didahulukan daripada jamaah. Nggak apa-apa, nggak ketinggalan jamaah. Nggak apa-apa ketinggalan jamaah. Tapi demi ngejar apa? Sunnah-sunnah yang menurut sebagian ulama wajib. Karena kalau sampean tidak lakukan, ngejar jamaah, menurut sebagian ulama wudunya ndak sah. Lek wudunya ndak sah, sholatnya ndak sah. Walaupun itu menurut sebagian ulama, kita itu mengupayakan bagaimana ibadah kita itu, muamalah kita dan yang lain-lain itu sebisa mungkin sah menurut semua ulama. Kayak zakat fitrah. Pakai beras apa pakai uang? Sampai kalau pakai beras, kedua imam sepakat mengatakan sah. Tetapi kalau pakai uang, satu ulama mengatakan sah, satu ulama mengatakan tidak sah. Kenapa harus begitu? Lakukan yang kira-kira sah menurut semua ulama. Demikian seterusnya. Itu. Sebisa mungkin begitu. Jadi kesunatan itu, kalau ada pendapat yang mengatakan wajib, itu lebih kita dahulukan, lebih kita utamakan daripada jamaah. Tidak apa-apa ketinggalan jamaah, lakukan sunnahnya wudu. Tapi kalau untuk sunnah-sunnah yang tidak ada pendapat yang mengatakan wajib, tinggalkan demi mengejar jamaah. Itu ada pemilahan-pemilahan. Disamakan dengan apa? Nadhira ma marra min nadbi taqdimil faid bi udrin alal hadirah wa in fatatil jamaah. Sama seperti yang dulu di depan diterangkan. Apa? Lebih, yaitu sunnahnya taqdimul faid, mendahulukan sholat yang terlewat, yang keluar waktunya, biudrin gara-gara udur. Alal hadirah, daripada sholat yang sekarang, yang hadir, yang sekarang waktunya. Wa in fatatil jamaah, walaupun ketinggalan jamaah. Contoh, ada jamaah isya, ada orang kelewatan sholat maghrib, tadi itu tidur mulai sore. Datang dari aktivitas sore, capek, tidur. Bangun-bangun isya. Ketika bangun wudu, lah ada jamaah isya, sholat hadir. Di masjid, di musola ada jamaah isya, sholat hadir. Dia maghrib belum sholat. Ada udur. Ketika ada udur itu kan tidak wajib mubadarah, boleh ditunda nanti. Tapi tetap lebih mengedepankan apa? Sholat maghrib dulu, baru setelah itu sholat isya. Loh, kalau sholat maghrib dulu, isyanya tidak nemu teman jamaah, tidak apa-apa. Tetap lebih utama mendahulukan maghrib. Kenapa? Ada sebagian ulama mengatakan wajib tartib. Tidak sah kalau belum sholat maghrib yang terlewat tadi, kemudian melakukan sholat isya. Ada yang mengatakan tidak sah, maka kejar maghribnya dulu. Setelah itu kalau nututi jamaah isya, alhamdulillah, tidak nututi ya sudah. Nah, begitu. Nah, disamakan ke sana. Jadi untuk sunnah-sunnahnya wudu yang menurut sebagian ulama itu wajib, lebih diutamakan daripada ngejar jamaah. Disamakan dengan lebih mengedepankan mengqadha sholat faid walaupun biudrin daripada sholat hadir walaupun berakibat ketinggalan jamaah. Disamakan ke sana. Ketika waktu sholat itu sudah di akhir. Nah, ini sebaiknya memanjangkan sholat, melakukan sunnah apa enggak? Ada 3. Pertama, tarotan, yabqa ma yasauha bisunaniha. Waktunya masih lumayan panjang. Lumayan, sekitar misalnya 10 menit. Kan lumayan panjang itu. Setelah wudhu, waktu maghrib sisa 10 menit. 10 menit ini kalau orang melakukan wajib dan sunnahnya cukup. Cukup kan? Nah, cukup seandainya dia baca surat-surat pendek itu. Kemudian baca tasbihnya ruku, i'tidal, sujud 3 kali. Melakukan tasyahud awal, doa iftitah. Itu sih cukup itu. 10 menit masih cukup. Nah, ketika kondisi waktu masih cukup melakukan fardu dan sunnah, maka fal maddu hina idin khilaful aula.
memanjangkan sholat hukumnya khilaful aula. Memanjangkan yang berakibat sampai keluar waktu. Contohnya misalnya memanjangkan ini maksudnya apa? Tatwilus sunan. Misalnya tasbih rukuknya itu seandainya 3 kali cukup. Enggak, milih yang maksimal. Baca 11. Tasbihnya sujud 11. Semua yang maksimal. Riwayatnya iftitah dibaca semuanya. Riwayatnya doa setelah tasyahud dibaca semuanya. Suratnya baca Yasin. Misalnya, ya mesti aja keluar. Nah, ini khilaful aula. Jelas ya? Ini ketika waktu itu masih cukup untuk melakukan wajib dan sunnah sekedarnya. Enggak kepanjangan. Yang normal, yang wajar. Maka memanjangkan sholat dengan memanjangkan sunnah sampai keluar waktu itu hukumnya khilaful aula. Sebaiknya jangan dipanjangkan. Ini yang pertama. Wataratan yabqa ma yasa'u wajibatiha faqat. Kadang waktu itu ngepres hanya untuk melakukan wajibnya sholat saja. Kalau sholat itu dilakukan wajibnya saja cukup. Tapi kalau melakukan sunnah keluar sebagian. Kayak waktu sholat maghrib sisa 2 menit. Kalau melakukan wajib-wajibnya saja sampai salam masih di dalam waktu maghrib. Tapi kalau melakukan sunnah, iftitah, baca surat, pakai tasyahud awal, kemudian baca sholawat Ibrahimiyah, kemudian baca doa setelah tasyahud, maka 2 rakaat di dalam waktu, 1 rakaat keluar waktu. Jadi waktunya ngepres hanya untuk fardu. Kalau melakukan sunnah, sebagiannya keluar. Kalau melakukan wajibnya saja, cukup waktunya. Ini apa hukumnya? Falmaddu mandub, justru sunat, memanjangkan. Artinya memanjangkan, melakukan sunnah. Ketika waktu itu masih cukup untuk melakukan fardunya saja. Kalau pakai sunnah keluar waktu. Sebaiknya melakukan sunnah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wataratan yabqa ma la yasa'u wajibatiha. Jadi kadang-kadang waktu yang tersisa itu untuk melakukan wajib itu tidak cukup. Jadi misalnya waktu maghrib sisa 1 menit. Ini walaupun melakukan wajibnya saja, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, waladhdallin, tidak pakai amin rukuk. Rukuknya sekedar tumaknina, itidal. Jadi waktu maghrib sisa 1 menit. Walaupun melakukan wajib-wajibnya saja, tidak cukup, tetap. Seandainya melakukan wajibnya saja, 2 rakaat di dalam waktu, yang 1 rakaat keluar. Lek melakukan sunnah, ya tambah, belum 1 rakaat sudah keluar waktu. Ini hukumnya ya apa? Fayahrum, haram melakukan sunnah. Saya ulang lagi, kesimpulannya ada 3. Jadi memanjangkan sholat itu sampai akhirnya sebagian keluar waktu, itu hukumnya dibagi menjadi 3. Kalau melakukan wajib, waktunya masih lumayan cukup panjang, digunakan melakukan wajib dan sunnah yang wajar sekedarnya itu cukup, maka memanjangkan hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu makruh ringan. Ya, makruh ringan, khilaful aula. Ini kalau masih cukup untuk melakukan wajib dan fardu. Memanjangkan sampai sebagiannya keluar waktu, khilaful aula. Yang kedua, waktu cukup untuk fardu saja. Maka memanjangkan dengan melakukan sunnah, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, waktu tidak cukup walaupun hanya untuk fardu. Untuk fardu tok sudah nggak cukup, maka haram melakukan sunnah. Ini untuk memanjangkan di dalam sholat. Kalau yang wudhu tadi itu mutlakon oleh wudhu. Waktu tidak cukup, waktunya sholat, tidak boleh melakukan sunnah. Tidak pakai tafsir wis, haram. Tidak boleh melakukan sunnah-sunnahnya wudhu. Karena wudhu itu wasilah. Jangan sampai sibuk ngurusi wasilah, tujuannya nggak tercapai. Banyak orang di zaman ini ya gara-gara itu nggak akali dewi. Orang sekarang kan itu akali dewi, apalagi di era AI. Ya, AI semua orang ngandalno UTE dewi padahal nanti UTE. UTE ya nyilin AI itu ya, artificial intelligence. Jadi kecerdasan buatannya. UTE dewi tidak cerdas, nyilin UTE AI. Tidak duwe UTE ngandalno UTE, repot. Nah, ndak kena kandhani akhirnya. Sing duduk dokter minteri dokter, sing duduk kiai minteri kiai, sing duduk pakar ekonomi minteri pakar ekonomi dan seterusnya. Karepe dhewe, karepe dhewe.
Oh, di AI. Akeh sing tambah di era AI ini kemungkinan tambah banyak yang malas ngaji. Kenapa? Oh, detailan nih AI lek nerang. Daripada ustadz. Ustadznya keterangan mek ngono tok ya. Di AI lebih detail, komplit. Jaluk petang madhab kan jaluk 15 madhab itu. Sak madhab iblis melok kabeh iso. Ya, itu di AI seperti itu. Nah, ini akeh orang pakai akal diri. Apa tadi masalah yang dibahas? Apa? Hah? Apa tadi yang mau dibahas tadi? Enggak, tadi mau bahas apa? Terus ke situ dulu itu tadi. Wasilah ya. Banyak orang itu sibuk di wasilah sampai lupa ke tujuan. Di antaranya banyak orang umurnya dihabiskan untuk memperdalam ilmu alat. Ilmu alat itu wasilah. Nahwu sorof itu wasilah. Jangan seumur hidup dintekno gawe nahwu sorof. Akhirnya malah tidak belajar fikih. Males, tidak mau belajar fikih. Sebagian orang itu gitu ada. Jadi sibuk belajar ilmu alat. Nah, ilmu alat itu kan maksudnya biar kita bisa memaham ilmu-ilmu yang menjadi tujuan. Ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, itu tasawuf itu biar kita bisa memaham kitab-kitab itu. Lalu tidak malah sibuk memaham ilmu alat sampai tidak sempat akhirnya belajar fikih. Lalu terus kayak apa ilmu alat? Nah, banyak orang, sebagian orang ada kayak gitu itu. Akhirnya tujuannya nggak tercapai. Nah, dan sebenarnya ilmu sendiri itu juga wasilah. Ada orang terlalu sibuk mencari ilmu sampai tidak kepikiran ngamal. Belajar tok cuwagang, ngamal lo ndak tahu semua cari kok ngamal itu. Yang penting belajar di sini. Tolabul ilmi sa'ah khairun min salah alfi rakaah wa iyadati alfi menit. Itu. Misalnya tasyi alfi jenazah sembarang dalile metu. Bener, ndak salah itu. Tapi coba lihat praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana. Sahabat, tabiin, ulama mujtahidin sampai era kita, ulama sing temenan ngono ta. Itu. Apakah begitu prakteknya? Kalau misalnya itu hadis, lah yang dicontohkan Rasulullah bagaimana? Jangan hanya kita memahami sabda Rasulullah SAW dengan pemahaman kita pribadi, tapi tidak melihat praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah. Penting. Jadi ada dawuni Rasulullah hadis, itu mesti benar kan? Dawuni Rasulullah mesti benar. Tapi kadang-kadang kita ngamalkan itu tidak tepat. Hadisnya benar, prakteknya tidak benar. Kenapa? Tidak melihat praktek yang dicontohkan Rasulullah SAW. Itu. Kemudian ketika dawuni ulama, itu dawuni ulama yang masyhur, itu kesolehannya, keilmuannya dan seterusnya. Oke, dawu itu benar dawuni. Tapi prakteknya bisa jadi salah karena kita tidak mengajak kepada yang mengatakan. Lah ulama yang mengatakan dawu-dawu seperti itu, apa memang begitu? Sibuk ngaji akhirnya tidak sempat ibadah, tidak sholat sunat belas begitu dah. Tidak sempat baca Quran, tidak sempat sholawat, tidak sempat apa begitu dah. Tidak juga. Nah itu karena itu pentingnya kita punya contoh. Kalau dipaham sendiri ya akhirnya begitu. Sholat tidak pakai wiritan, tidak tahu sholat sunat qobliyah, ba'diyah, tidak pernah duha, tidak pernah witir. Alasan nih ngaji lebih afdol. Nah dari dulu mulai zaman Rasulullah, sahabat, tabiin sampai ulama-ulama yang sudah terbukti kehebatannya itu begitu tak prakteknya. Nah, kadang-kadang itu diabaikan. Jadi ada dawuh dipaham-pahami karepe dhewe, dipraktekno sesuai selera nafsunya, tidak mencontoh sanatnya. Sanatnya sampai dari atas itu terus sampai ke Rasulullah itu begitu modelnya. Nah ini kadang-kadang nggak diperhatikan itu karena itu pentingnya sanad di situ. Karena itu belum pernah Allah menurunkan kitab suci tanpa Rasul itu. Lek Rasul tanpa kitab suci oke. Rasul yang di kitab suci, kasih kitab suci cuma berapa kan? Nah, itu. Nggak semua Rasul ada kitab sucinya. Nah, itu. Nggak semua Rasul, cuma beberapa orang saja. Kebanyakan Rasul justru nggak ada kitab sucinya. Rasul dakwah tidak pakai kitab suci. Yang punya kitab suci Nabi Musa, Nabi Isa, itu Suhuf Ibrahim,
suhufnya Nabi Sis, gitu. Dan beberapa Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Gitu. Jadi Rasul tok tanpa kitab banyak, kitab tok tanpa Rasul belum pernah. Nah ini menunjukkan apa? Pentingnya contoh. Kitab ini kan dawuh. Contohnya ya Rasulnya itu. Nah begitu juga demikian seterusnya. Dawuh-dawuhnya ulama itu jangan dipahami kemudian dipraktekkan sesuai selera kita. Lihat contoh dari ulama-ulama yang mendahului kita. Yang sudah jelas-jelas sampai sekarang kita kenang kehebatannya. Opo koyok awak dewi prakteki. Lu ku dawuh Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i ngono ta. Nah, sehingga ketika Imam Syafi'i tidak ngono perlu kita koreksi pemahaman kita. Apa maksudnya? Nah, begitu. Itu kalam-kalam seperti itu maksudnya biar menyemangati kita untuk terus belajar. Tapi bukan berarti terus mengabaikan amal. Nah, dawuh Imam Malik itu yang sangat bagus. Belajarlah, carilah ilmu tanpa mengorbankan ibadah. Beribadahlah tanpa mengorbankan proses mencari ilmu. Artinya jalan bareng, seimbang. Ngaji dan amalnya itu jalan bareng. Itu Imam Malik. Jadi carilah ilmu, tapi jangan sampai mengorbankan amal. Beramallah, tapi jangan sampai mengorbankan pencarian ilmu. Begitu. Nah, itu yang pas itu. Jadi jangan hanya dipek sepotong kayak gitu, nggak ngerti karepe apa, motivasinya imam itu mengatakan seperti itu apa, apakah imamnya mencontohkan begitu kan enggak. Nah, itu pentingnya panutan itu. Pentingnya sanad biar kita paham maksudnya seperti apa. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.